Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok 3, modul 1.4, Budaya Positif, disusun oleh Yusripah SPD dan Taruli Tua Marbun SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis ya. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, kemudian acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab dengan lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun hanya diam membisu. Nah, selanjutnya, pertanyaan dari kasus tersebut adalah, yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, kemudian jelaskan. Dan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan nomor 1. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah posisi kontrol yang berpihak pada diri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari cara Ibu Dani menegur, menanyakan, dan menjawab Fajar dengan menggunakan kata-kata seperti "makanya", "lain kali", "sudah sana", "gimana kamu", "tidak kasihan sama ibu". Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa Ibu Dani lebih peduli pada dirinya sendiri daripada pada kepentingan Fajar. Ibu Dani tidak mencoba memahami alasan atau perasaan Fajar, atau memberikan kesempatan kepada Fajar untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Ibu Dani hanya menganggap Fajar sebagai objek yang harus patuh dan taat pada perintahnya. Dilanjutkan jawaban nomor 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan akan penghargaan dan pengembangan diri. Fajar mungkin merasa tidak percaya diri atau tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, atau motivasi. Fajar mungkin juga merasa tidak dihargai atau tidak diakui oleh guru atau teman-temannya sebagai individu yang unik dan berharga. Fajar mungkin membutuhkan dukungan dan bimbingan dari orang lain untuk meningkatkan rasa percaya diri dan minat belajarnya, serta untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Dilanjutkan untuk jawaban nomor 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau yang dikatakan olehnya? Yaitu, Ibu Dani akan mengamati perilaku Fajar dengan objektif dan tanpa prasangka, serta mencari tahu penyebab atau latar belakang dari sikap Fajar yang tidur-tiduran dan acuh tak acuh tersebut. Kemudian selanjutnya, Ibu Dani akan menanyakan Fajar dengan cara yang ramah dan menghargai, serta mendengarkan dengan empati. Ibu Dani akan menggunakan kata-kata yang bersifat terbuka, positif, dan konstruktif, seperti apa, bagaimana,
Mengapa? Bolehkah? Bisakah? Nah, itu dia perkataan yang tepat untuk fajar. Dan selanjutnya Ibu Dani akan menghindari kata-kata yang bersifat tertutup, negatif, atau destruktif. Seperti, makanya, lain kali, sudah sana, gimana kamu? Tidak kasihan sama ibu. Selanjutnya, Ibu Dani akan memberikan pujian atau penghargaan kepada Fajar atas hal-hal yang baik yang telah dilakukan olehnya, seperti mau maju ke depan, mau membawa buku bahasa Inggrisnya, atau mau memegang spidol. Ibu Dani akan menghindari kritik atau hinaan yang dapat merendahkan harga diri atau motivasi Fajar. Ibu Dani akan memberikan kesempatan kepada Fajar untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, seperti memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat Fajar. Memberikan bantuan atau petunjuk jika Fajar mengalami kesulitan, atau memberikan tantangan atau variasi jika Fajar merasa bosan. Ibu Dani akan menghindari pemberian tugas yang terlalu mudah ataupun sebaliknya terlalu sulit bagi Fajar. Ibu Dani akan memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif kepada Fajar tentang kemajuan atau kekurangan belajarnya, serta memberikan saran atau arahan untuk perbaikan. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 4 adalah, apabila saya adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah, yang pertama, saya akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Ibu Dani atas usahanya dalam mengajar bahasa Inggris di kelas 8. Saya akan menganggap Ibu Dani sebagai guru yang berdedikasi dan profesional. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan umpan balik dan saran kepada Ibu Dani untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya dalam menangani siswa yang bermasalah seperti Fajar. Saya akan mengajak Ibu Dani untuk berdiskusi dengan saya atau dengan guru-guru lain yang berpengalaman, serta memberikan contoh-contoh praktis yang dapat diterapkan di kelas. Nah, selanjutnya saya akan memberikan dukungan dan fasilitas kepada Ibu Dani untuk mengimplementasikan pendekatan pemantau dalam mengajar Fajar. Saya akan membantu menyediakan materi atau metode yang menarik dan bermakna bagi Fajar, serta memberikan izin kepada Ibu Dani untuk melakukan modifikasi atau adaptasi sesuai dengan kebutuhan Fajar. Kemudian saya akan memberikan perhatian dan bantuan kepada Fajar untuk mengatasi masalah belajarnya. Saya akan mengundang Fajar untuk berdialog dengan saya, dengan konselor sekolah, serta mencari tahu apa menjadi hambatan atau motivasi Fajar dalam belajar bahasa Inggris. Saya akan membantu Fajar untuk menetapkan tujuan dan rencana pembelajarannya, serta memberikan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Nah, kesimpulan dari kasus di atas kami jadikan motivasi untuk jadilah guru yang mengajar dengan hati, bukan dengan paksaan. Kemudian, jadilah guru yang belajar dengan gairah, bukan dengan kewajiban. Kemudian selanjutnya, jadilah guru yang berkarya dengan kreatif, bukan dengan rutin. Dan jadilah guru yang hidup dengan sesuai minat, nilai, dan tujuan Anda, bukan dengan mengikuti atau menuruti orang lain. Dan yang terakhir, jadilah guru penggerak yang memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Silakan beri masukan ataupun tanggapan dari materi yang telah kami bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.